Sampai jumpa lagi. Kita ketemu di acara di live Jumat sehat ya di Instagram Welfam. Kita bahas kesehatan sehari-hari. Hai. Hari ini kita akan ditemani dengan Mbak Esther. Dia salah satu tim dari Jogja. Sudah bisa join? Biasanya kita kalau udah habis Ramadan gini, habis puasa, kumpul-kumpul keluarga, biasanya sama aturan makan, sama pola makan kita. Nah, sekarang mulai harus dijaga lagi biar bisa sehat terus. Hai, Kak Aca. Gimana di sana, hujan? Kebetulan di sini cuacanya panas. Hujannya kemarin. Iya, hujannya kemarin. Dari pagi sampai siang tuh sampai jam 11 tuh biasanya panas banget. Terus udah di atas 12 hujan, dan hujannya deras sekali sih. Oh, berarti di sana masih hujan ya, Kak? Dinalaidin ya untuk keluarga besar Welfam di Jogja, dari keluarga besar Welfam di Jakarta. Oke. Itu hari ini kita mau bincang-bincang masalah ini ya, Kak, seputar beras merah ya. Iya, Kak, tentang beras merah. Ya, karena biasanya orang itu tahunya di awal itu kalau mau diet, mau kurus, jaga makan itu biasanya pas pikirannya beras merah gitu. Benar, ya. Tapi sebenarnya beras merah itu baik nggak sih, Kaiser, untuk kita sih gitu loh. Kalau kita konsumsi gitu, itu baik nggak ya? Kalau beras merah itu sebenarnya baik untuk diet, untuk itu tuh baik. Tapi kalau terlalu banyak mengkonsumsi itu biasanya ada efek sampingnya. Efek samping beras merah itu biasanya kembung. Seperti itu. Terus jadi kalau bisa sih mengkonsumsi beras merah, tapi ada takarannya tertentu. Jangan sampai terlalu banyak, karena mungkin sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Seperti itu sih. Jadi kalau tidak disarankan untuk dikonsumsi tiap hari seperti beras itu, tidak disarankan ya. Harus ada jaraknya, atau harus ada mixnya dengan beras putih gitu ya. Iya, benar. Ya. Karena beras merah itu memicu perut kembung karena ada tingginya kandungan serat di dalamnya. Dan setahu saya untuk di Welcome sudah ada beras merah ya, Kaiser ya? Iya, untuk di Welcome sendiri beras merah sudah ada. Oh iya, Kaiser, untuk hari ini saya mengusulkan juga ya, kalau ada yang mau ngomong sama kita, bisa kasih pertanyaan bagus, bisa kasih apa ya pertanyaan atau pertanyaan bagus untuk itu biasa ya, masih hadiah untuk dua menang voucher untuk bisa berbelanja di marketplace kita, di toko orange atau di toko hijau. Jadi silakan menonton yang di live-nya kita hari ini, silakan berinteraksi, silakan bertanya, terus memberikan masukan. Jadi nanti kali aja kita pilih untuk bisa mendapatkan voucher kita. Dan vouchernya itu nanti diberikan by DM IG ya. Ini ada Natasha Collection, terima kasih sudah join. Mas Randy, terima kasih sudah join. Oke. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Kenapa beras merah lebih bagus dibanding beras putih? Kenapa tuh, guys? Beras merah itu lebih bagus dibanding beras putih karena beras merah memiliki kulit luar atau bran yang kaya akan berbagai macam nutrisi, serat, dan mineral seperti zat besi, zinc, kalium, natrium, dan mangan. Berbagai macam vitamin, terutama itu vitamin B yang ada di beras merah.
Kulit luar itu masih tetap utuh karena hanya mengalami pengelupasan itu 2 kali, tidak lebih. Seperti itu, sehingga beras merah ini sangat bergizi untuk dikonsumsi. Untuk indeks glikemiknya pada beras merah itu hanya sekitar 50 sampai 55, yang terhitung lebih rendah daripada nasi putih biasanya yang sekitar 56 sampai 78 gitu, Kak. Nah, indeks glikemik ini adalah angka yang menunjukkan potensi suatu jenis makanan untuk meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita. Dengan kata lain, mengkonsumsi beras merah ini tuh lebih baik daripada beras putih biasanya. Kalau beras putih itu biasanya kalau terlalu banyak kan kadar gulanya juga banyak, lalu dapat menyebabkan diabetes kalau terlalu banyak untuk kadar gulanya, dan pertambahan berat badan biasanya kalau terlalu banyak makan gitu kan, terus nggak bisa jaga pola makan, pasti kan nanti berat badan naik kayak gitu. Pastinya ya. Karena kan gini ya, kalau kita ada kebanyakan karbohidrat itu kan biasanya pasti seperti itu. Sudah ada karbohidrat, gula itu pasti otomatis ya. Biasanya akan menambah berat badan tuh gampang. Apalagi kalau kayak habis lebaran gini nih, habis keliling makan cookies sana sini, cobain hotdog, cobain satu rendang, opor gitu kan. Udah aturan makannya udah berantakan sekali. Jadi memang bagusnya setelah cheating ya, setelah kemarin makan segala macam, baiknya nanti setelah Ramadan ini mulai mengkonsumsi beras merah untuk menjaga berat badan, menjaga kesehatan ya, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi nih dari aku. Kalau untuk beras diet Well Farm, apakah itu bagus diet? Apakah beras merah Well Farm bagus untuk diet? Kebanyakan orang yang sedang diet itu emang disarankan untuk mengganti konsumsi nasi putih dengan beras merah. Karena memiliki kalori yang lebih rendah, tetapi kaya akan serat dan vitamin. Itu biasanya alasan yang baik untuk menurunkan berat badan kita. Untuk menjaga penampilannya tentunya biar dilihat suami atau dilihat pacar itu tetap oke gitu kan. Terus beras merah ini juga kaya kandungan serat yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Oleh karena itu, serat yang banyak ini beras merah dapat membuat kita itu merasa lebih kenyang tuh mungkin waktu lama. Jadi beda kalau beras putih mungkin makan sekarang nanti setengah jam lagi mungkin udah kayak rasa lapar. Tapi kalau beras merah ini waktu yang lama itu bisa kenyang dalam beberapa waktu. Beras merah ini juga memberi suplai energi secara bertahap sesuai kebutuhan, sehingga asupan kalori yang terpakai ini lebih efisien dan tidak menumpuk dan tidak menjadi lemak yang mungkin membuat kita jadi berat badannya naik, terus gampang capek, mungkin kayak gitu. Kalau untuk penggunaan cara masak beras merah Well Farm itu bisa dijelaskan, Kak Esther? Untuk cara masaknya bisa seperti masak beras biasa atau direndam dulu selama 30 menit. Ya. Oke. Direndam dulu langsung dimasak seperti biasa beras putih itu biasanya seperti itu. Oke, itu airnya dibuang atau pakai air yang rendaman terakhir itu tadi untuk memasaknya? Dibuang lalu dibuang dibilas. Biasanya seperti itu, dibuang dibilas. Jadi baiknya memang kalau untuk beras-beras yang berwarna itu atau beras yang ada kulitnya itu memang baiknya direndam dulu ya, baru nanti dimasak.
ya. Iya, benar. Jadi untuk yang sudah join sama kita, boleh kasih pertanyaan, boleh kasih masukan, boleh kasih saran buat saya, Aca dari tim Jakarta, atau buat Kak Esther dari tim Jogja, dari Welcome. Nanti kita kasih hadiah loh. Kita kasih voucher untuk bisa belanja di marketplace kita, di toko hijau atau di toko orange. Silahkan kasih pertanyaan, atau ingin bertanya-tanya seputar produk Welcome, silahkan. Kita juga open reseller. Jika ada yang ingin bergabung untuk menjadi reseller kita, itu bisa hubungi kita di 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Nah, ingin bertanya apa aja sih? Nggak seputar reseller aja, seputar produk, seputar pengiriman, seputar untuk menjadi reseller, atau yang lebih besar lagi dari reseller jadi distributor juga bisa. Silakan hubungi ke 0858 777 999. Oke. Boleh nggak tiap hari kita mengkonsumsi beras merah? Apa efek sampingnya, Mbak Kak Esther? Untuk efek samping itu, nasi beras merah ini kan sumber serat yang baik. Nasi merah ini juga bisa memudahkan pergerakan usus sehingga melancarkan pencernaan. Meskipun begitu, beras merah ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, Kak. Soalnya itu ada efek sampingnya. Untuk efek sampingnya sendiri itu, kalau kita mengkonsumsinya setiap hari, terus tidak ada takaran yang tertentu, itu biasanya memicu perut kembung. Karena tingginya kandungan serat di dalam beras merah itu sendiri. Jadi efek sampingnya mungkin membuat kita kembung di perut, ngerasa nggak enak, gitu, nggak nyaman, gitu. Kalau terlalu banyak dan nggak sesuai takarannya itu seperti itu. Berarti tapi kalau seandainya mau konsumsi beras merah Welcome tiap hari, berarti Iya. itu baiknya dicampur sama beras putih ya, biar bisa, jadi nggak terlalu full untuk beras merahnya, biar nggak mengakibatkan kayak gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Iya, seperti itu. Jadi ada takarannya. Mungkin sehari berapa kali, nanti dicampur dengan beras putih. Baik. Kalau untuk beras merah Welcome itu udah ada hasil uji labnya belum ya, Kaiser? Untuk beras merah Welcome ini merupakan beras merah organik yang sudah terverifikasi dan sudah teruji lab. Nanti di kemasannya biasanya sudah ada untuk uji lab, untuk halal gitu udah ada di kemasannya Welcome. Oke, jadi sudah organiknya ini sudah teruji ya, nggak hanya Ya, maksudnya organiknya sudah. langsung memberi label atau mencap sendiri itu organik, itu tidak ya, tapi sudah teruji ya. Sudah teruji lab. Wah, udah ada yang mau kasih pertanyaan belum nih buat aku dan Kak Esther? Kita kasih hadiah loh, kita kasih voucher, langsung bisa belanja di toko orange dan toko hijau. Silahkan yang mau kasih pertanyaan. Oh ya, Kak Esther, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol agak-agak nggak di beras merah lagi ya, tapi balik lagi ke Welcome ya. Kita untuk Welcome itu juga sebenarnya banyak varian untuk beras organiknya kan ya. Iya, ada beberapa varian, ada beras merah, beras hitam, beras coklat, beras diet, beras diabetes, ada Obi-Rice dan Amazing. Itu ada 7. Apa perbedaannya beras susu dan pandan wangi juga ada di Welcome ini. Oke, ada banyak berarti ada. Iya. Varian ya kalau nggak salah ya. ya. Ada 9 varian untuk berasnya sendiri. Boleh sedikit tahu nggak Kak Esther, apa bedanya beras merah yang dari Welcome dan beras diet dari Welcome? Itu apa bedanya ya? Untuk kebanyakan untuk diet itu biasanya konsumen tuh memilih yang beras dietnya. Kalau beras merah ini sering dibeli konsumen tapi mungkin untuk konsumsi setiap hari, bukan untuk tujuannya bukan untuk diet, mungkin untuk campuran atau obat, biasanya seperti itu. Kalau yang pengen diet biasanya langsung belinya ke beras dietnya. Oke. Nah,
jika masih ada yang ingin ditanyakan setelah live kita hari ini, mungkin live kita hari ini panjang atau belum lama, belum seperti biasanya durasi 1 jam, karena kita masih apa ya, masih baru-baru ya, Kaiser ya. Tapi Iya, masih baru-baru. Besok seperti biasa di Instagramnya Welcome ID kita akan live setiap Jumat jam 3 sore, sharing seputar kesehatan, sharing seputar produk Welcome, sharing tentang manfaat dari beras-beras organik kita. Silahkan nonton lagi di Jumat depan di setiap jam 3, mungkin dengan saya Aca, jangan bosen, atau nanti di sana juga ada Kak Esther yang akan nemenin saya. Jangan bosen ya. Nah, tapi jika sebelum sampai hari Jumat nanti atau setelah live ini masih ada seputar pertanyaan tentang Welcome, produk Welcome, atau menjadi reseller Welcome, silakan ke 0858 777 999. Nah, ini ada siapa lagi nih? Mama Nurhan. Silakan, selamat bergabung ya, Mama Nurhan. Silakan jika masih ada yang ingin pertanyaan. Mungkin sebentar lagi live kita selesai ya, Kak Esther. Iya, Kak. Oke. Ada yang ingin kasih pertanyaan? Ini Kak, ada sepertinya yang ingin bertanya dari Well Food Catering. Oh iya, aku kelewat deh. Oke, ada pertanyaan dari Well Food Catering ya. Untuk beli offline beras merah Welcome di Jakarta ada di mana, Kak? Kalau untuk offline kita sudah ada di beberapa supermarket ya. Itu ada di Papaya, ada di Natural Farm. Kan juga masuk beberapa tempat lagi ya. Seperti itu. Well Food Catering. Maaf ya kalau di sini agak berisik. Kebetulan saya live juga lagi dari luar. Iya. Jadi agak berisik. Oke. Bisa kalau untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa WA ke 0858 777 999 ya, dari Kak IG tadi Well Food ya. Boleh tanya ke sana ya, Kak. Gimana aja offline-nya kita, karena saya takutnya kurang lengkap menyebutkannya. Jadi bisa WA aja. Mungkin nanti di sekitaran Bekasi juga ada, di sekitaran Tangerang ada, di sekitaran Bogor ada. Silakan WA ya. Ada lagi yang ingin bertanya sama kita? Oke, mungkin Jumat ini kita sudahi dulu live kita. Tapi kita akan live lagi setiap hari Jumat. Jumat Sehat Welcome, seputar beras organik, seputar kesehatan, seputar sharing-sharing kita bagaimana bisa hidup lebih sehat lagi. Dengan saya Aca dari Welcome, tim Welcome, dan Kak Esther. Terima kasih Kak Esther sudah join. Ketemu lagi. Bye-bye. Sampai bertemu lagi.